Hanya dengan handphone kita bisa belanja apa saja. Mau cari baju, ada. Cari kosmetik, ada. Cari baju koko, ada. Cari koko yang jual baju, ada. Gaya 90-an ya. Ini jas gaya 90-an, sepatu 90-an, dasi 90-an, 90 ribuan maksudnya. Tetapi Anda harus tahu, ini adalah pakaian dengan rancangan yang berbeda dengan penampil-penampil yang lain. Ini rancangan dari anggaran belanja yang sudah diketok. Ini baju saya ini ya. Terus terang, bagi Anda semua, perhatikan apa yang akan saya sampaikan nanti, akan ada pertanyaan yang harus Anda jawab di Tokopedia Play. Jadi jangan ditunggu lucunya, tapi tunggu pertanyaannya. Ya, yang jelas bicara masalah Ramadan ada dua tradisi. Kalau di Indonesia tradisi itu adalah kebiasaan atau budaya atau adat. Tapi dalam istilah Inggris, tradisi is adat is tiadat. Jadi adat adalah tiadat. Itu bahasa Inggrisnya ya. Tradisi dua hal yang penting di saat Ramadan adalah, yang pertama adalah belanja. Tradisi belanja. Dan Tokopedia memudahkan kita untuk urusan belanja. Kalau dulu belanja harus keluar rumah. Sekarang belanja cukup keluar duit. Ya, nggak perlu repot-repot keluar rumah. Apalagi kalau bulan Ramadan kan, menjelang buka puasa itu transportasi padat, jalanan penuh. Jadi kalau pengen belanja di department store harus keluar, wah bersesak-sesakan, berjejal-jejalan. Keluar dari department store malah ujungnya ke departemen kesehatan. Ya kan, tapi kalau dengan Tokopedia hanya dengan handphone kita bisa belanja apa saja. Mau cari baju, ada. Cari kosmetik, ada. Cari baju koko, ada. Cari koko yang jual baju, ada. Dan hebatnya lagi, di Tokopedia ini hal yang mungkin tidak Anda bayangkan bisa Anda cari di sana. Bahkan saya pernah membeli alat yang sangat langka, alat yang bisa menembus pandang dinding sampai setebal setengah meter, 50 cm. Kalau nggak percaya silahkan diketik di Tokopedia, di search di kategori jendela. Pasti akan keluar nanti, kusen-kusen keluar semua itu ya. Itu alat yang jarang kita temukan. Itulah kemudahan-kemudahan. Dan kalau Anda ingin bepergian, nah apalagi ini menjelang mudik, tradisi kedua yang akan saya jelaskan nanti adalah mudik. Jadi kalau Anda ingin berpergian, lebih baik menggunakan pesawat. Dan tiketnya gampang, bisa Anda dapatkan juga di Tokopedia, ya kan? Tinggal scrolling down pakai handphone, semua sudah ketemu. Saya akan memberikan tips bagi Anda yang ingin mudik. Ada tips-tips yang penting yang tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama, ketika Anda ingin mudik, perhatikan rumah yang Anda tinggal harus dalam keadaan aman. Untuk itu, jangan lupa mengunci pintu. Dan pastikan ketika Anda mengunci pintu, Anda sudah berada di luar rumah. Karena kalau Anda masih di dalam rumah berarti Anda terkunci. Dan pastikan yang Anda kunci adalah pintu rumah Anda sendiri. Karena kalau yang Anda kunci pintu rumah tetangga, kasihan. Nanti tetangga ngunci pintunya siapa, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika rumah supaya kita tinggal aman, berilah alat pengaman tambahan. Seperti Anda pasang polis line. Kalau masih kurang aman, bisa ditambah lagi dipasang. Disita bank. Kalau masih kurang aman, pasang nisan di depan pagar. Biar terkesan angker. Jadi rumah Anda tidak ada yang masuk, bahkan mungkin ketika balik pun Anda takut masuk rumah sendiri. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, ini perhatikan baik-baik. Ketika Anda mudik, apabila di jalan, apalagi Anda naik pesawat terbang, ingat jangan pernah turun di tengah jalan. Karena ini sangat merepotkan, di udara tidak ada jalan. Dan kalau kita turun di tengah jalan, di udara pilot juga repot menentukan tengahnya di mana gitu. Jadi jangan sampai minta turun di tengah jalan. Dan yang jelas, ketika Anda sudah berada di pesawat, perhatikan baik-baik keamanan Anda. Kemudian ada tips berikutnya. Bila Anda mengetahui atau ketemu dengan orang-orang asing yang baru Anda kenal, kalau dia menawarkan makanan atau minuman, jangan pernah diterima.
usahakan minta mentahannya saja. Ya. Yang keempat berikutnya, kalau mau mudik, bawa barang seperlunya. Tidak perlu bawa barang yang berlebihan. Kulkas, sofa, tempat tidur, ya, lemari tidak perlu dibawa. Karena itu sangat merepotkan. Dan yang kelima, bawa baju juga secukupnya. Kalau bawa baju satu lemari, ingat ini mudik, bukan minggat. Ya, harus seperlunya. Dan yang terakhir, tips saya yang paling bermanfaat, pastikan kalau Anda pulang, Anda punya kampung halaman. Tapi karena ingat, jangan sampai kita mudik ternyata malah tersesat tidak punya kampung halaman. Saya akan bacakan janji Sumpah Pemuda-Pemudi. Kami pemuda-pemudi Indonesia bertujuan satu, untuk lebaran di kampung halaman. Kami pemuda-pemudi Indonesia melakukan hal yang satu, pulang kampung halaman. Dan yang ketiga, kami pemuda-pemudi Indonesia mengaku berkampung halaman satu, karena halaman yang lain adalah daftar isi dan daftar pustaka. Mudah-mudahan saya yang sampaikan ini kurang bermanfaat. Selamat berbelanja di Tokopedia dan selamat menikmati mudik. Nanti teman-teman yang mudik mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan selamat bertemu keluarga di kampung.